Karena rasanya itu katanya dokter itu yang sakit itu hanya lambung, tapi kenapa kok sesak, kenapa jantung kok kadang nyeri, kenapa tembus punggung, sama dada ini panas ya, dan pusing keliengan. Itu yang membuat saya itu tidak percaya teman-teman, tidak percaya diagnosa dokter teman-teman. Jadi setelah mempelajari di mentor-mentor di YouTube itu, oh ternyata penyakit ini seperti itu ya. Jadi sensasinya itu tidak hanya di lambung teman-teman. Soalnya kalau orang normal itu ya yang sakit lambung, sakit mah ya, itu yang dirasa itu hanya di bagian sini teman-teman. Yang dirasa itu nggak seperti kita ya. Kita itu yang sedang mengalami GERD, anxiety, asam lambung itu rasanya itu 1001 sensasi teman-teman. Jadi kalau orang yang punya mah biasa itu hanya di sini rasanya. Nah beda teman-teman kalau kita mempunyai kecemasan, kita itu rasanya itu banyak sekali teman-teman. Karena semakin kita cemas, asam lambung itu semakin naik ya. Jadi sampai reflux gitu ya teman-teman, sampai ke dada sini. Itu yang mengakibatkan kita itu sesak, berdebar-debar, keliengan gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya mau membahas yang ringan-ringan aja teman-teman. Jadi sekali-kali saya menceritakan kisah lucu saya dulu waktu pertama kali terkena penyakit ini ya teman-teman. Dan mungkin video kali ini itu konyol ya teman-teman. Karena saya itu selalu membesar-besarkan ya. Kalau pusing keliengan itu sudah langsung panik ya. Nah itu sebenarnya tidak apa-apa teman-teman. Itu tidak berbahaya ya teman-teman. Nah di video kali ini saya mau menceritakan ke teman-teman agar teman-teman itu bisa memahami ya, bahwa yang saya rasakan dulu itu pasti teman-teman rasakan ya. Mungkin tidak seluruhnya ya teman-teman. Soalnya kan saya itu menjelaskan video ini itu hanya seingat saya. Jadi mungkin ada hal-hal yang belum saya ceritakan di sini ya. Nah, jadi dulu itu hal lucu yang saya alami itu takut tidur sendirian teman-teman. Waktu sakit asam lambung itu saya takut tidur sendirian teman-teman. Soalnya takutnya itu nanti ada yang datang gitu ya. Nanti jangan-jangan ini hari terakhir saya gitu ya teman-teman. Itu yang saya alami dulu teman-teman. Bahkan mendengarkan suara burung itu pikirannya sudah nggak karu-karuan ya. Jadi saya itu kalau tidur minta ditemani dulu teman-teman, nggak berani ya tidur sendirian. Nah, terus yang kedua teman-teman, saya itu takut mandi. Soalnya kan waktu sakit asam lambung itu tubuh itu dingin terus teman-teman. Jadi saya itu takut mandi teman-teman. Nah solusinya yang saya lakukan dulu itu pakai air hangat. Jadi soalnya kalau pakai air biasa itu benar-benar dingin sekali teman-teman. Jadi saya dulu itu minta direbuskan air teman-teman. Memang awal-awal sakit itu tidak berani mandi teman-teman saya dulu ya. Nah setelah melihat mentor-mentor di YouTube itu katanya disuruh pakai air hangat. Ya itu saya coba teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman. Asalkan kita itu sudah makan, nggak bakalan pingsan ya teman-teman. Soalnya kan waktu sakit asam lambung itu takut ya. Takutnya itu kalau di kamar mandi itu pingsan ya, itu ya. Dan yang ketiga teman-teman, saya itu tidak percaya diagnosa dokter teman-teman. Nah, soalnya kan dulu waktu sakit itu diperiksa dokter, katanya itu gastritis. Gastritis itu asam lambung yang iritasi ya, lambung yang iritasi, intinya seperti itu ya. Dan saya itu nggak percaya teman-teman, karena rasanya itu katanya dokter itu yang sakit itu hanya lambung, tapi kenapa kok sesak, kenapa jantung kok kadang nyeri, kenapa tembus punggung, sama dada ini panas ya, dan pusing keliengan. Itu yang membuat saya itu tidak percaya teman-teman, tidak percaya diagnosa dokter teman-teman. Jadi setelah mempelajari di mentor-mentor di YouTube itu, oh ternyata penyakit ini seperti itu ya. Jadi sensasinya itu tidak hanya di lambung teman-teman. Soalnya kalau orang normal itu ya yang sakit lambung, sakit mah ya, itu yang dirasa itu hanya di bagian sini teman-teman. Itu
saya tanya sama istri saya, soalnya istri saya itu punya mah teman-teman, yang dirasa itu nggak seperti kita ya. Kita itu yang sedang mengalami GERD, anxiety, asam lambung, itu rasanya itu 1001 sensasi teman-teman. Jadi kalau orang yang punya mah biasa itu hanya di sini rasanya. Nah beda teman-teman, kalau kita mempunyai kecemasan, kita itu rasanya itu banyak sekali teman-teman, karena semakin kita cemas, asam lambung itu makin naik ya. Jadi sampai reflux gitu teman-teman, sampai ke dada sini, itu yang mengakibatkan kita itu sesak, berdebar-debar, keliengan gitu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman hal lucu yang saya alami dulu teman-teman, tidak percaya diagnosa dokter. Jadi teman-teman setelah nonton video ini, teman-teman itu harus dipahami ya, kalau kata dokter itu sudah lambung, nah fokus di lambungnya teman-teman, jangan mikir penyakit lain gitu ya. Nah jadi yang keberapa tadi ya teman-teman, mungkin yang kelima ini teman-teman ya. Nah yang kelima itu kerasa sedikit-sedikit itu langsung pengennya ke rumah sakit. Nah mungkin teman-teman mengalami ya yang seperti saya, soalnya saya dulu itu kerasa sedikit-sedikit, debar-debar, sesak, itu pengennya langsung ke rumah sakit teman-teman, langsung ke IGD. Nah nyatanya apa teman-teman, kalau kita ke rumah sakit dan ke IGD ya, kita itu nggak diapa-apain teman-teman, soalnya kan kita itu hanya sakit asam lambung, bukan penyakit berat, bukan penyakit yang lain gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau ada rasa-rasa itu nggak usah panik teman-teman, santai, tenang gitu ya. Memang rasanya agak karu-karuan teman-teman, saya dulu juga sampai pengen marah ya kalau dibilang pengen santai gitu ya, disuruh santai gitu. Yang saya rasakan itu loh seperti ini, ngapain kok sampai dokter bilang suruh santai ya, padahal yang saya rasakan tuh nggak karu-karuan teman-teman. Tapi memang ilmunya cuma itu teman-teman, karena semakin kita cemas nanti asam lambung semakin naik. Jadi tetap tenang, langsung minum air hangat, tenangkan diri, dan makan teman-teman. Ilmunya sakit ini tuh makan sedikit tapi sering teman-teman. Nah itu kuncinya agar kita cepat sembuh. Nah mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Kalau saya terus-teruskan ini nggak habis-habis ya teman-teman, soalnya banyak sekali teman-teman yang saya alami dulu ya. Misalnya takut gangguan jin, takut kena guna-guna, itu dulu saya alami teman-teman. Nah mungkin sedikit video kali ini membuat motivasi teman-teman agar teman-teman itu memahami sakit ini, bahwa sakit ini itu tidak berbahaya teman-teman. Itu semua hanya permainan pikiran kita teman-teman. Semakin kita cemas, asam lambung semakin meningkat ya. Jadi tetap tenang, tetap jaga 3P, pagi sama sore itu olahraga dan berjemur teman-teman ya. Mungkin video kali ini segini dulu. Kalau ada salah ucap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.